Hai, aku Gilang. Dan di video kali ini, aku akan bercerita tentang pengalaman hidupku yang penuh warna, mulai dari hubungan dengan Tante Feby hingga menghadapi kehilangan yang mendalam. Ini adalah kisah tentang kekaguman, kerinduan, dan bagaimana godaan yang akan kuhadapi, serta perjalanan hidup yang mengubahku selamanya. Sewaktu aku berumur 14 tahun, Papa dan Mama memutuskan untuk berpisah karena merasa sudah tidak cocok lagi. Sebagai anak-anak pada saat itu, aku hanya bisa menerima keputusan mereka tanpa banyak protes. Ketika aku menginjak usia 18 tahun, Papa menikah lagi. Papa yang waktu itu berusia 37 tahun menikah dengan Tante Feby, seorang wanita yang saat itu berusia 32 tahun. Menurut pandanganku yang baru berusia 18 tahun, Tante Feby adalah wanita yang sangat menawan. Dia memiliki penampilan yang anggun, dengan tubuh tinggi, kulit cerah, dan kepribadian yang memikat. Saat menikah dengan Papa, Tante Feby juga seorang janda tanpa anak. Sejak pernikahan itu, Papa tampak lebih bersemangat menjalani hidup, dan semangat kerjanya juga semakin tinggi. Sebagai seorang pengusaha, Papa sering melakukan perjalanan dinas ke luar kota, sehingga aku sering hanya berdua dengan ibu tiriku di rumah. Hubungan kami pun semakin dekat. Dan sejak itu, aku memanggilnya dengan sebutan Tante Feby. Kami sering menghabiskan waktu bersama, baik itu di rumah atau saat menonton film di bioskop. Setahun setelah Papa menikah dengan Tante Feby, belum ada tanda-tanda kehadiran adik baru. Papa malah semakin sibuk bekerja dan sering melakukan perjalanan ke luar kota. Akibatnya hubungan antara aku dan Tante Feby semakin akrab. Batasan antara kami sebagai anak tiri dan ibu tiri pun seakan memudar. Kami mulai sering tidur di satu kamar yang sama. Namun tetap menjaga batasan yang ada, Tante Feby mulai merasa nyaman saat berada di dekatku. Bahkan ketika sedang berganti pakaian, meskipun sesekali aku melihatnya. Setelah mandi, ketika ia sedang berdiri di depan cermin dengan mengenakan handuk, lalu ia melepas begitu saja saat masuk kamar. Supaya lebih simpel, aku akan sebut Tante Feby. Hanya dengan Tante saja ya. Mari kita lanjutkan. Beberapa kali, aku tidak sengaja membuka pintu kamar Tante yang ternyata tidak dikunci dan menemukan Tante sedang berdiri di depan cermin. Seiring waktu, aku mulai menunggu momen itu. Dan setiap kali Tante selesai mandi, aku pura-pura tidak sengaja membuka pintu. Pemandangan tersebut seringkali terlihat oleh mataku yang masih muda dan penuh rasa ingin tahu. Suatu hari, mungkin karena perasaan alami yang muncul di usia 18 tahun, aku merasa ada yang berbeda saat melihat Tante berbaring di kasur dengan pakaian yang sangat santai. Matanya terpejam dan dia tampak sangat tenang. Aku berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka, terpana melihat pemandangan itu, merasa perasaan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Aku terlarut dalam momen tersebut melihat Tante dengan cara yang baru, hingga tanpa sadar, aku merasakan dorongan yang tidak biasa. Aku segera merasakan ketidaknyamanan yang membuatku harus pergi ke kamar mandi. Dan tiba-tiba, aku merasa kayak mau pipis. Tapi kok tumben pipisnya enak ya? Kejadian seperti ini menjadi hal yang sering terjadi hampir setiap hari. Namun aku mulai bertanya-tanya, apakah ini mungkin terjadi secara kebetulan atau memang ada sesuatu yang disengaja? Dari seringnya melihat situasi ini, aku memahami bahwa wanita dewasa memiliki daya tarik dan keanggunan yang berbeda. Dalam kata lain, kecantikan dan kematangan seorang wanita dewasa memiliki kesan yang mendalam di mataku. Wanita berumur adalah wanita yang cantik di mataku dan terlihat sangat menggairahkan. Ya nggak tahu sih, itu benar atau enggak.
Kalau menurut sahabat tinta pena di sini yang punya pendapat lain, ya silakan ungkapin aja di kolom komentar ya, sesuai dengan pendapat dan imajinasi kalian. Yuk, lanjut lagi ceritanya. Suatu siang setelah pulang dari rumah teman, aku langsung menuju kamarku. Seperti biasa, aku belok ke kamar tante. Kulihat tante sedang tidur nyenyak dengan pakaian yang cukup santai. Ini kesempatan bagus untuk mendekat, pikirku dalam hati. Biasanya, aku hanya melihat tante dari balik pintu. Tapi kali ini, aku benar-benar berada di depannya. Aku memperhatikan setiap detail lekuk tubuh dengan hati-hati. Ketika aku merasa tubuhku mulai bereaksi dengan cara yang tidak biasa, aku berusaha mengendalikan diriku. Pelan-pelan, mengusap kaki tante untuk memastikan aku tidak mengganggunya. Tante tetap diam dan aku merasa lebih percaya diri. Pelan-pelan kulanjutkan aksiku, tapi tante tetap diam aja. Aku semakin berani. Kini kedua tanganku semakin berani bergerilya ke wilayah zona yang lebih berbahaya. Dengan berbekal ilmu pengetahuan dan dari film perang, aku bertindak lebih lanjut, menikmati jus semangka yang ada di depanku. Tante masih diam, ya aku makin berani. Aku mulai sadar dan merasa ketakutan ketika tante tiba-tiba bergerak dan membuka matanya. Tante Feby menatapku dengan tajam. Dan tiba-tiba, "Kenapa kamu di sini, Lang? Kenapa kamu tidak mengenakan pakaian?" tanya tante dengan nada terkejut. Maaf, aku tidak sengaja melihat tante dan merasa bingung. "Maafin aku," jawabku dengan gugup. "Kayaknya kamu perlu lebih berhati-hati," kata tante Feby sambil meraih tanganku dengan lembut. Sebenarnya, tante hanya merasa gerah dan ingin lebih nyaman. Tante tidak menyangka kamu akan masuk ke sini. Ya udah, tante juga pengen peluk kamu. Udah lama tante gak dipeluk papamu. Mendengar hal itu, perasaanku malah menjadi semakin iba melihat tante. Tapi sesuatu yang gak kusangka-sangka terjadi. Ya tiba-tiba, tante Feby mendekat dan memberikan ciuman ringan. Disusul dengan mengalungkan kedua tangannya ke leherku. Jujur sih, aku merasa sangat terkejut dan bingung dengan situasi tersebut. Momen tersebut merupakan pengalaman baru bagiku. Dan meskipun semuanya terjadi secara spontan, maka secara autopilot lagi, aku bereaksi. Naluri jiwa mudaku terpacu dengan arahan dan pelajaran cara teknik berperang dari tante. Akhirnya, aku dan tante Feby yang cantik bermain kapalan, dan dokter-dokteran bersama untuk pertama kalinya. Dan setelah semuanya selesai, tante Feby lebih kelihatan segar, ditambah dengan senyuman yang penuh tanda tanya bagiku. "Kamu sudah dewasa ya, Lang? Gak apa-apa kan kamu, tante? Perlakukan seperti ini," gumam tante Feby. "Iya, tante," jawabku singkat dan tak berkata apa-apa lagi. Karena gak tahu kenapa badanku rasanya capek banget, kayak habis lari maraton. Tak lama kemudian, tante keluar kamar. Mungkin mau mandi. Aku pun menyusul tante karena waktu itu ada yang lengket sekali di badanku. Aku melihat tante sedang membersihkan sesuatu dan pintu kamar mandi terbuka lebar. Wih, pemandangan dan fenomena alam yang indah sekali. Nggak tahu kenapa lagi nih, di badanku terasa ada yang bergerak dan mekar lagi tante. Gilang mau lagi main kapalan, dan dokter-dokteran kayak tadi. Boleh kan? Kini justru aku yang meminta tante Feby memandangku dan tersenyum manis sekali. Kami pun bermain kapalan dan dokter-dokteran lagi, seperti di kamar tadi. Setelah kejadian hari itu, aku dan mama tiriku sering bermain kapalan, dan dokter-dokteran bersama. Bahkan hampir setiap hari ketika kami tidak ada kegiatan,
Kadang-kadang kami masih bermain. Meskipun papa ada di rumah, tentu saja kami melakukannya dengan teknik curi-curi kesempatan saat papa sedang tidur. Kehadiran papa di rumah kadang terasa seperti siksaan bagiku, karena aku tidak bisa bebas bermain kapal-kapalan. Jadi aku sangat senang ketika papa keluar kota dalam waktu lama. Dan aku kira Tante Feby juga senang. Kalian juga senang tidak sih? Hayo ngaku. Kalau senang, buruan kasih like ceritaku ini ya. Dan bagi yang belum subscribe Tinta Pena, silakan subscribe dulu ya. Makasih ya, sudah like dan subscribe. Ayo lanjut lagi. Oh iya, sekarang aku sudah bisa berbagi jurus dan gaya ketika bermain kapal, kapalan, dan dokter-dokteran. Tante Feby terus melatih aku dalam berbagai gaya dan teknik. Banyak pelajaran tentang teknik bertempur yang Tante Feby ajarkan, mulai dari cara membuat jus semangka supaya lebih segar, cara mendayung kapal yang baik dan benar, cara menembakkan peluru ke sasaran dengan tepat, hingga cara menyetater mesin kapal supaya cepat terbang ke angkasa. Wah, aku diajarkan banyak hal deh. Aku pun sadar bahwa aku menjadi hebat karena Tante Feby. Singkat cerita, aku sudah mulai menginjak bangku kuliah. Tak terasa sudah sekitar setahun lebih aku menjadi teman Tante Feby. Aku bahkan jatuh cinta dengan Tante Feby. Tak sedetik pun aku mau berpisah dengan Tante Feby, kecuali saat kuliah. Di kelas aku selalu memikirkan Tante Feby di rumah dan ingin cepat pulang. Aku jadi jarang bergaul dengan teman-teman. Sebagai cowok yang ganteng dan banyak teman cewek yang mengajakku jalan, tapi aku tidak tertarik. Aku selalu teringat Tante Feby. Justru aku akan tertarik jika melihat bu dosen yang umurnya setua Tante Feby. Namun hubungan kami hanya bertahan setahun lebih karena kejadian tragis menimpa Tante Feby. Tante meninggal dalam sebuah kecelakaan. Saat itu Tante mengajakku untuk menemaninya belanja di mall, tapi aku tidak bisa karena ada jam kuliah. Akhirnya Tante Feby pergi sendiri ke mall. Di jalan mobil Tante Feby mengalami tabrakan hebat dan Tante meninggal di tempat. Aku merasa sangat berdosa karena tidak bisa menemani Tante Feby tercinta. Aku shock berat. Sampai-sampai papa harus menenangkanku. Papa tahu kamu sangat dekat dengan Mama Feby, tapi jangan terlalu sedih ya Lang. Papa juga sedih, tapi mau bagaimana lagi, kata papaku. Selama ini papaku tahu bahwa aku sangat dekat dengan mama tiriku. Papa senang karena mengira aku bahagia dengan mama tiriku dan menganggapnya sebagai mama kandung. Padahal, jika papa tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku merasa berdosa karena telah membohongi papa selama ini. Semua kasih sayang, cinta, dan pelajaran hidup yang Tante Feby berikan sangat membekas di pikiranku. Bahkan sampai sekarang, aku masih terobsesi dengan semua yang dimiliki Tante Feby. Dulu aku mendambakan wanita seumuran Tante Feby, secantik Tante Feby, sebaik Tante Feby, dan tentunya hebat dalam bermain kapal, kapalan, dan dokter-dokteran seperti Tante Feby yang cantik itu. Terima kasih Tante Feby, love you. Dan buat kalian, sahabat channel cerita, semoga kisah Gilang dan Tante Feby memberikan kamu gambaran baru tentang cinta rahasia dan bagaimana kita menghadapi kehilangan. Ingatlah bahwa setiap hubungan, meskipun penuh tantangan, selalu memiliki pelajaran berharga yang bisa kita ambil.